Hai guys, Fanti Crush di sini. Di video kali ini kita akan membahas sebuah film yang berjudul Beyond the Edge. Film ini bercerita tentang seseorang bernama Michael bersama dengan keempat teman-temannya yang masing-masing memiliki kekuatan supranatural. Sebelum kita ke alur ceritanya, jangan lupa buat like, komen, dan subscribe dulu ya guys. Yuk tanpa lama-lama lagi, kita langsung aja ke alur ceritanya. Film diawali dengan diperlihatkan pemeran utama dari film ini yaitu Michael. Jadi, Michael diperkenalkan sebagai seorang penjudi yang sangat jenius. Setiap harinya, ia bekerja di sebuah kasino yang ada di kotanya. Nah, pekerjaannya itu ia lakukan untuk mempermudah dirinya dalam perjudian yang sebenarnya. Mulai dari mencari informasi tentang lawan main, sampai mempersiapkan kecurangan-kecurangan untuk perjudian. Dengan begitu, ia bisa mengatur strategi yang matang sebelum memulai perjudian tersebut. Setelah semua persiapan telah rampung, Michael pun memulai aksinya di sana. Michael mengikuti perjudian VIP bersama dengan orang-orang yang lain. Di awal perjudian, Michael sudah unggul dari lawan-lawannya. Karena ia juga menggunakan kacamata tembus pandang, sehingga ia bisa melihat kartu dari lawan mainnya. Hal itu pun membuat Michael menang cukup banyak, sampai seorang lelaki bernama Alex tiba-tiba ikut di tengah perjudian. Dan secara tak terduga, Michael kalah dari Alex dan kehilangan semua uang yang telah ia menangkan. Ternyata Alex memiliki sebuah kekuatan supranatural yang bisa memanipulasi penglihatan dari lawannya. Jadi, Michael yang awalnya berpikir bahwa ia memiliki kartu yang kuat, nyatanya hanyalah sebuah ilusi belaka. Karena hal itulah, Michael pun ditangkap oleh pemilik kasino yang bernama Victor, karena telah menyebabkan kerugian pada kasinonya. Kini, Michael pun diberikan waktu selama 1 minggu untuk mencari uang dan membayar semua kerugian tersebut. Setelah kejadian itu, Michael pun pergi menemui Leon, teman lamanya, yang juga memiliki sebuah kasino kecil. Di tempat Leon, Michael menemukan sebuah kalung yang sama persis dengan tato milik Alex, yang ternyata simbol itu adalah simbol yang hanya dimiliki oleh orang-orang terpilih yang memiliki kekuatan supranatural. Tak disangka, Alex ternyata sengaja dikirim oleh ayah Michael untuk menguji kemampuan Michael, karena ternyata ayah Michael juga memiliki kekuatan supranatural. Keesokan harinya, Michael pun memiliki ide untuk mengumpulkan orang-orang dengan kekuatan supranatural agar bisa bekerja sama dan mendapatkan uang yang banyak. Dari pengamatannya, ia menemukan 4 orang yang cocok untuk diajak bekerja sama. Orang pertama bernama Eric. Eric memiliki kekuatan untuk menggerakkan sebuah benda tanpa menyentuhnya. Orang kedua bernama Tony. Tony memiliki kekuatan untuk mengendalikan mesin dengan pikirannya. Selanjutnya adalah Kevin, yang memiliki kekuatan untuk menghipnotis seseorang yang menatap matanya. Dan yang terakhir adalah Veronica, yang memiliki kekuatan untuk terhubung dengan pikiran seorang. Dengan begitu, Michael pun sudah siap dengan timnya untuk mendapatkan uang yang banyak dari kasino. Keesokan harinya, rencana Michael pun akhirnya dimulai. Michael dan Veronica datang ke sebuah kasino sebagai pasangan. Sementara yang lainnya memiliki peran yang berbeda. Setiap kekuatan yang mereka miliki akan mereka manfaatkan untuk mendapatkan uang yang lebih banyak. Di sana, Michael berharap bahwa mereka dapat mengendalikan kekuatan mereka masing-masing agar tidak terlalu menarik perhatian penjaga kasino. Namun apa daya, Eric dan Tony kalah terlena dengan kemenangan terus-menerus, sehingga membuat Michael terpaksa menghentikan rencana mereka. Setelah memberikan peringatan kepada Eric dan Tony, barulah rencana mereka bisa dilanjutkan. Dan di sana, Michael dan yang lainnya berhasil menjalankan rencana mereka dengan lancar, sehingga mendapatkan kemenangan yang sangat banyak. Setelah itu, mereka pun merayakan kemenangannya dengan cara bersenang-senang. Keesokan harinya, di tengah perjalanan, Michael dan yang lainnya tiba-tiba dicegat dan ditangkap oleh segerombolan orang. Jadi, orang-orang tersebut ternyata adalah suruhan Victor untuk menangkap teman-teman Michael
karena Victor telah mengetahui kekuatan mereka dan berencana untuk memanfaatkan kekuatan tersebut demi kesuksesan kasinonya. Oleh sebab itu, Victor pun menembak Michael dan membawa semua teman-temannya. Semenjak saat itu, Kevin, Tony, dan Eric terpaksa bekerja di kasino. Pada suatu hari, mereka begitu terkejut karena bertemu dengan Michael di kasino. Michael menanyakan keberadaan Veronica kepada mereka. Mereka menjawab bahwa Veronica menolak untuk bekerja di kasino dan memilih untuk tetap tinggal di bawah alam sadarnya. Hal itu pun membuatnya koma selama berhari-hari. Karena hal itu, Michael dan yang lainnya pun membagi tugas mereka agar bisa menyelamatkan Veronica dan kabur dari tempat tersebut. Satu-satunya tempat yang paling aman di kasino itu adalah ruangan berangkasnya. Oleh sebab itu, mereka berlima pun masuk ke ruangan tersebut dan terjebak di sana. Bagaimana tidak, di luar berangkas itu, mereka sudah dikepung oleh para penjaga dengan pistol di tangan mereka. Satu-satunya cara untuk menyelamatkan Veronica adalah mencarinya ke alam bawah sadarnya. Dengan bantuan Kevin, Michael pun pergi ke alam bawah sadar untuk menemui Veronica. Setelah bertemu dengan Veronica, Michael pun langsung membujuknya agar mau kembali ke dunia nyata. Karena satu pintu hanya berlaku untuk satu orang, jadi Michael pun meminta Veronica untuk pergi terlebih dahulu. Setelah itu, barulah kita diperlihatkan sebuah fakta mengapa Michael masih hidup setelah ditembak oleh Victor sebelumnya. Ternyata, ia telah mendapatkan kekuatan dari ayahnya yang bisa memanipulasi kenangan atau masa lalunya. Jadi, di kejadian sebelumnya, ayah Michael berhasil memanipulasi kenangan Michael, sehingga ia bisa menghindari tembakan tersebut. Setelah semua itu, Michael pun terbangun dengan kepercayaan diri yang tinggi. Michael pun mengajak teman-temannya untuk keluar dari ruangan tersebut dan membawa semua uangnya karena dengan kekuatan barunya, Michael telah berhasil memanipulasi semuanya agar bisa terbebas dari penjagaan dan film pun selesai. Terima kasih yang sudah menonton alur ceritanya. Sampai bertemu di alur cerita selanjutnya ya. Terima kasih.